Indonesia sering disebut sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Namun pada praktiknya penerapan sistem demokrasi di Indonesia masih memiliki banyak catatan. Kita lihat saudara, dalam beberapa tahun terakhir ini peringkat indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Data dari The Economist Intelligence Unit atau IEU pada tahun 2021, indeks demokrasi Indonesia 6,71 berada di peringkat 52. Tahun 2022, indeks tetap namun peringkat turun ke 54. Dan di tahun 2023, indeks demokrasi turun jadi 6,53 dan peringkat Indonesia juga turun ke posisi 56. Berikutnya kita akan bahas bahwa pemilu ini merupakan salah satu indikator demokrasi. Namun di Indonesia biaya menjadi pemilu itu atau biaya menjadikan pemilu banyak disebut mahal. Kalau dari data Prajna Research dan Kemendagri menyebut bahwa untuk menjadi calon legislatif DPR memerlukan biaya hingga 1 atau 2 miliar rupiah. Sedangkan untuk nyalek DPRD provinsi biayanya berkisar 500 juta rupiah hingga 1 miliar rupiah. Untuk DPRD kota atau kabupaten perlu modal 250 hingga 300 juta rupiah. Sementara untuk menjadi kepala daerah diperlukan dana sekitar 25 hingga 30 miliar rupiah. Presiden terpilih Prabowo Subianto 2 kali menyebut bahwa demokrasi di Indonesia melelahkan dan mahal. Benarkah demikian? Kita ulas usai tayangan berikut ini. Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali menyebut praktik demokrasi melelahkan. Menurut Prabowo, demokrasi di Indonesia masih disertai setumpuk masalah seperti korupsi dan ketimpangan ekonomi. Namun Prabowo menyebut meski berantakan dan melelahkan, demokrasi masih sistem politik terbaik. Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam wawancara khusus dengan Al Jazeera. Sudah banyak gubernur berganti, sudah banyak bupati berganti. Kita hidup dalam demokrasi. Apa kita puas? Tidak. Apa ada korupsi? Ya, semua itu masalah. Dan kita harus menerimanya. Demokrasi berantakan, demokrasi melelahkan, tapi itu sistem politik terbaik. Kata Prabowo seperti kami kutip dari Al Jazeera. Bukan sekali ini Prabowo menyebut demokrasi mahal dan melelahkan. Maret lalu Prabowo mengatakan demokrasi Indonesia masih berantakan dan membutuhkan biaya sangat mahal. Prabowo menilai perlu ada perbaikan demokrasi untuk kedepannya. That democracy is really very, very tiring. Democracy is very, very messy. Democracy is very, very costly. And we are still not satisfied with our democracy. There is a lot of room for improvement. But also let us not have this inferiority complex of always feeling that we are inferior to everybody. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyebut demokrasi jadi mahal karena menghargai nyawa manusia, menjamin hak berekspresi dan berpendapat setiap warga negara. Kalau tidak mahal, maka kebebasan dan nyawa manusia tidak dihargai dan tidak dilindungi. Seperti yang terjadi pada pemerintahan tirani. Demokrasi menghargai hak warga untuk berekspresi, termasuk menyatakan pendapatnya. Berserikat bagi buruh untuk mendapatkan upah yang lebih baik bagi keluarganya, bagi petani juga begitu. Beroposisi bagi partai politik misalnya. Penilaian demokrasi di tanah air berjalan mundur terlihat dari sejumlah laporan internasional. Indeks demokrasi yang dirilis Economics Intelligence Unit menunjukkan pada 2021-2022 indeks demokrasi Indonesia dinilai cacat karena poin indeks stagnan pada kisaran 6,71. Bahkan pada 2023 indeksnya turun menjadi 6,53. Peringkatnya juga turun dari 52 pada 2021 menjadi 54 di 2022 dan turun lagi ke peringkat 56 pada 2023 lalu.
Sementara laporan Videm Demokrasi Index menunjukkan indeks demokrasi Indonesia menurun dari 0,43 pada 2022 menjadi 0,36 pada 2023. Peringkat Indonesia pun turun dari 79 ke 87. Demokrasi harus menghasilkan pemimpin yang kompeten, mengedepankan kepentingan rakyat, dan tidak menyebabkan kemunduran demokrasi. Tim Liputan Kompas TV.